UI Pusat. Selain Rizik, saksi ahli yang disiapkan jaksa adalah Abdul Khair Ramadan sebagai ahli hukum pidana. Sebelumnya pada sidang ke-11 pekan lalu, 3 dari 4 ahli yang disiapkan telah memberikan keterangannya. Ketiganya yakni Yunahar Ilyas dan Miftahul Ahyar, ahli agama Islam, sedangkan Muzakir, ahli hukum pidana. Soalnya ngalangin kameramen yang lain. Bentar ya. Tim kuasa hukum Ahok kembali menolak saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Saksi ahli ditolak karena memiliki hubungan dekat dengan MUI. Sidang Ahok yang ke-12 berlangsung lebih cepat dibanding sidang-sidang sebelumnya. Hal ini dikarenakan tim kuasa hukum Ahok tidak menggunakan kesempatan untuk meminta keterangan saksi ahli yang dihadirkan JPU pada hari ini. Sikap tersebut merupakan bentuk penolakan kepada saksi ahli yang dihadirkan JPU. Kuasa hukum Ahok menyatakan penolakan dilakukan karena saksi ahli memiliki hubungan dekat dengan MUI yang nantinya akan membuat pendirian saksi ahli bias dan memberatkan Ahok, mengingat MUI telah mengambil sikapnya yang menyatakan Ahok bersalah dalam tuduhan penistaan agama. Ceritanya juga tentang masalah pilkada, masalah kesengajaan, masalah perencanaan. Jadi udah melampaui daripada harusnya diberikan oleh seorang ahli. Yang kedua, ahli pidana sama juga yang dijelaskan. Bahkan sejak awal saat Pak Ahok menyampaikan permintaan maaf kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu dia sudah menyangkal, sudah membuat surat terbuka seperti isi ini, sehingga kita tadi beranggapan tidak pantas lagi mengajukan pertanyaan kepada ahli karena terdapat konflik of interest. Pemirsa, tim kuasa hukum Ahok akan menghadirkan saksi yang meringankan posisi Ahok pada pekan depan. 3 warga Kepulauan Seribu direncanakan akan hadir sebagai saksi fakta. Pihak JPU tidak akan menghadirkan 3 saksi ahli yang tersisa, sehingga sidang Ahok yang ke-13 kalinya pada pekan depan akan langsung melakukan pemeriksaan saksi ahli dari pihak penasihat hukum. Kuasa hukum Ahok, Teguh Samudra, mengungkapkan pihaknya akan menghadirkan warga Kepulauan Seribu sebagai saksi fakta yang meringankan. Rencananya akan ada 3 saksi fakta yang dihadirkan pada sidang pekan depan. Rencana minggu depan kita akan membawa paling tidak 2 atau 3 saksi yang meringankan lebih dahulu. Minggu depannya lagi, nanti ada lagi. Saksi ada chart, saksi fakta yang meringankan. Saksi fakta yang meringankan. Pak, apakah ada lagi saksi seribu ya Pak ya? Ada. Saksinya nanti akan kita pilih apakah yang dari Pulau Seribu ataukah yang dari Jakarta. Nanti akan kita lihat dulu karena jadwalnya harusnya kan 2 minggu akan datang. Tetapi ternyata jaksa menyatakan dalam forum persidangan telah cukup tidak bisa menghadirkan 3 orang ahli lagi. Sehingga dia menghentikan sampai saat ini saja. Karenanya yang semula direncanakan minggu depan masih ahli daripada jaksa karena jaksa sudah menyerah dan tidak sanggup lagi menghadirkan 3 ahli itu, maka diberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk menghadirkan ahli yang meringankan kepada Pak Basuki Cahayapurnama. Perbuatan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagaimana diatur dan diancam pidana. Jadi begini ya, kalau tim penasihat hukum selalu punya strategi khusus. Karena begini, tiap saksi sebelumnya atau ahli yang muncul itu kan bergantian. Tidak mungkin kita samakan, betul kan? Nah, berkaitan dengan hari ini pun juga tim penasihat hukum sudah mempersiapkan diri ya dalam kaitannya dengan nanti kemunculan Saudara Muhammad Rizik Syihab dan yang satunya lagi yang ahli pidana yaitu Abdul Khair Ramadan ya. Nah, jadi memang ya kita berpegang aja kepada ketentuan yang ada dalam KUHP kita ya pasal 179 ayat 1 bahwa keterangan ahli itu demi keadilan. Nah, kalau dia memberikan keterangan demi keadilan, tentu nanti penasihat hukum ya akan mencari kebenaran hakiki terhadap setiap
ahli yang muncul begitu. Karena ini diperlukan agar terdakwa dalam hal ini Saudara Basuki Cahayapurnama itu mendapatkan keadilan bagi persoalannya begitu. Jadi sebenarnya sih tidak ada perlakuan khusus karena semua orang itu di hadapan hukum kan sama, equality before the law, ya. Jadi ya kita sih menghormati ulama, ya, sangat menghormati ulama. Tapi di hadapan pengadilan ini semua pihak sama, bahkan dipanggil juga ya dengan panggilan saudara ahli begitu, ya. Itu kan sudah terjadi juga dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin begitu. Jadi tidak ada perbedaan. Semua orang di hadapan hukum itu sama dan semuanya nanti dikendalikan oleh aturan yang sama dan tentu dipimpin oleh majelis hakim, ya. Perkara yang dihadapi oleh Ahok ini bukan masalah Ahok dengan Habib Rizik, Ahok dengan GNPF MUI, Ahok dengan FPI, enggak. Tapi masalah Ahok melawan negara, melanggar KUHP pasal 156A. Nah, jadi bukan Ahok ini melawan organisasi, bukan. Ahok saat ini melawan, berhadapan dengan negara. Nah, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum itu mewakili negara untuk melawan Ahok yang telah melakukan pelanggaran KUHP pasal 156A. Terima kasih. Menolak itu majelis hakim untuk pemberian kesaksian seorang ahli. Jika penasihat hukum menolak dalam pengertian mereka tidak bertanya dan tidak mengakui keterangan ahli. Tapi yang menentukan itu kan majelis hakim. Dalam pengertian seseorang keahliannya diterima atau tidak nanti akan dipertimbangkan di putusan majelis hakim. Pak, dalam ini kan diajukan penasihat hukum biasanya karena diragukan objektivitas dari MUI. Seperti apa? Ya masalah objektivitas itu kan pandangan subjektivitas daripada penasihat hukum. Kalau saya objektif. Bapak dinilai dalam BAP ini kemarin sudah menyimpulkan begitu bahwa yang terdakwa ini sudah. Penyimpulan itu kan sementara, bukan inkrah van gus de zak. Nanti bagaimana majelis hakim memutuskan suatu perkara itu telah memenuhi unsur dan terbukti berdasarkan keyakinan hakim ditambah 2 alat bukti yang sah, berdasarkan juga fakta-fakta di pengadilan. Saya menyimpulkan dalam ranah asumsi. Asumsi itu bisa diterima, bisa tidak. Yang berhak menentukan adalah majelis hakim. Jadi jangan diplesetkan ahli itu menyimpulkan. Karena di BAP ditanya apakah telah menunsur. Apa yang Bapak lihat dari kalimat Ahok yang menyebutkan dibohongi pakai al-Maidah ditinjau dari sudut pandang hukum pidana, Pak? Ya itu termasuk penodaannya di situ. Al-Quran itu sumber kebenaran. Datangnya dari firman Allah. Kalau dibilang bohong, berarti itulah unsur aktus rius penodaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 huruf A KUHP. Tapi terkait dengan pernyataan Bapak barusan itu kan bisa dikatakan nantinya ataupun diargumentasikan. Ya itu yang harus dibuktikan. Ya tidak. Perbuatan yang diduga dengan ada kata-kata dibohongi, dibodohi, itulah substansi delik. Sehingga harus dibuktikan oleh jaksa. Kalau di pihak penasihat hukum untuk mendalilkan sebaliknya bahwa itu bukan perbuatan melawan hukum, tapi nanti kembali ke majelis hakim apakah itu terbukti. Pak Bukhari, kalau dari hasil keterangan Bapak kemarin di BAP juga nanti di persidangan, substansi delik apa dan unsur pidana apa yang dijelaskan oleh Pak Bukhari? Pertama, aktus rius perbuatan dalam bentuk ungkapan perasaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 156A huruf A, dan karena ini alternatif juga pasal 156. Kedua, menyangkut subjektif unrah elemen yang dikenal dengan mens rea, kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Kesengajaan ini apa dengan maksud offset al-oksmak atau sengaja dengan kepastian atau sengaja dengan kemungkinan. Nah ini akan harus dibuktikan juga oleh jaksa penuntut umum. Ya. Dan pemirsa, kita akan bergabung bersama dengan Feni Anggraini langsung dari luar gedung Kementerian Pertanian Ragunan. Feni, seperti apa suasana terkini dari sana?
Ya Abraham, masa aksi bela Islam yang tadi sempat mengawal jalannya sidang Basuki Cahayapurnama atau Ahok kini sudah mulai membubarkan diri. Hal tersebut karena memang tadi sekitar pukul 2:15 pihak kepolisian meminta agar para peserta untuk segera membubarkan diri karena memang sidangnya telah berakhir dan juga jalan RM Harsono akan segera dibuka. Selain itu pihak kepolisian juga tadi sempat memberikan waktu tambahan untuk para peserta sekitar 20 menit untuk menyampaikan orasinya dan pihak kepolisian pun berterima kasih kepada para peserta karena telah menjalankan aksinya ini dengan tertib. Dan seperti yang diketahui bahwa para peserta aksi ini tadi tiba di pintu 1 Kementerian Pertanian Jakarta Selatan sekitar pukul 7 pagi tadi dan telah membangun posko kesehatan dan posko logistik untuk para massa yang datang sejak subuh tadi, dan para peserta yang jumlahnya ratusan ini mulai memadati dan mulai ramai di sekitar lokasi sekitar pukul 8 pagi, namun jumlah tersebut ternyata tidak sebanyak dibanding aksi-aksi sebelumnya. Para peserta yang tergabung dalam GNPF MUI dan Front Pembela Islam ini datang membawa sebuah mobil komando dan 2 buah mobil bak untuk memuat speaker. Dan para peserta yang datang ini juga tidak hanya mereka yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya saja, tetapi ada juga peserta dari luar kota seperti Bandung yang mengerahkan masanya sebanyak 3 bis. Dan di sisi lainnya jalan ini juga sempat ada massa yang pro terhadap Ahok yang sudah datang ke sini juga sekitar pukul 7 pagi yang datang kemari untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta tersebut. Dan selain itu pihak kepolisian pun tadi sudah mulai berjaga sekitar pukul 8 pagi tadi dan ikut mengerahkan personilnya sebanyak sekitar 2.300 personil dari Polres Metro Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Dan selain mengerahkan personilnya, pihak kepolisian ini juga ikut serta untuk berjaga-jaga menyiapkan 1 buah barakuda dan 1 buah water cannon. Dan menurut pihak kepolisian tidak ada pengamanan yang khusus pada hari ini. Pengamanan masih sama seperti aksi-aksi sebelumnya, yakni pola pengamanan tetap diperkuat dengan pengamanan lebih besar di depan. Dan sebelumnya juga sempat beredar ajakan dari massa untuk ikut langsung menyaksikan jalannya proses persidangan di ruang sidang. Namun sesuai kesepakatan bersama, hanya 30 massa saja yang diperkenankan untuk ikut masuk ke dalam ruang sidang, baik massa yang pro maupun massa yang kontra. Dan tadi akibat adanya aksi ini, jalan RM Harsono terpaksa harus ditutup. Dan sebentar lagi kira-kira jalan ini akan segera dibuka oleh pihak kepolisian karena memang dapat lihat di belakang saya bahwa para peserta aksi ini sudah mulai berjalan meninggalkan lokasi. Sekian yang dapat saya laporkan. Abraham, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Feni Anggraini, laporan Anda langsung dari